Salam Bapak Ibu, saudara terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Segala puji dan syukur kita naikkan kepada Tuhan buat kesempatan pagi hari yang indah ini kita bersama di tempat ini. Kita memuji memuliakan nama Tuhan. Baik, sebelum kita memulai ibadah kita pagi hari ini, saudara kasih Pendeta Madia Ripka mau kita di dalam doa. Bapak Ibu Saudara, kita mulai ibadah kita persiapkan hati kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kami sungguh bersyukur buat pagi hari ini Bapa di sorga. Kami ada sebagaimana kami ada semua atas anugerah Tuhan dalam hidup kami. Memberi kami kesempatan pagi hari ini untuk kami bersama-sama saudara seiman kami di tempat ini. Untuk datang kepada Engkau memuji dan memuliakan nama-Mu. Bahkan belajar akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kau memberkati ibadah kami dari awal pertengahan sampai berakhirnya nanti. Kau juga memberkati setiap kami, jemaat-jemaat Tuhan yang hadir. Bahkan mereka yang boleh mendengar siaran tunda nanti Tuhan. Kau juga memberkati dan mengurapi pelayan-pelayan-Mu yang ambil bagian pagi hari ini. Baik yang memainkan musik, memimpin pujian, terlebih hamba yang Kau percayakan untuk menyampaikan isi hati-Mu melalui kebenaran firman-Mu. Pengurapan Allah secara khusus bagi hamba-Mu, hikmat marifat yang daripada Engkau Tuhan. Karena kami butuh kebenaran menuntun langkah kami Tuhan. Karena kami percaya melalui kebenaran firman-Mu yang sanggup mengubah hidup kami, memulihkan kami, memperbaharui kami, memerdekakan kami, menyembuhkan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Kami serahkan ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami semua siap untuk beribadah. Haleluya, amin. Aku datang Tuhan mencari hadir-Mu. Aku datang Tuhan ingin memandang wajah-Mu, menikmati hadir di sini Tuhan, menjamah hatiku ya Bapa, memuaskan rindu haus jiwaku. Kami memuji-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan, muliakan keagungan nama-Mu, sembah sujud, haleluya. Besar kuasa-Mu Tuhan, besar anugerah-Mu Tuhan, tak terukur betapa limpahnya segala berkat kebaikan-Mu. Mari sampaikan dengan tulus. Kami memuji-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan, muliakan keagungan nama-Mu, sembah sujud, haleluya.
pujianmu sampaikan kepada Bapa. Bersama-sama kita naikkan pujian ini di hadapan Tuhan. Amin. Kami menyembah-Mu, kami menyembah-Mu Tuhan. Amin. Muliakan keagungan nama-Mu, sembah sujud. Haleluya. Besar kuasa-Mu, besar anugerah-Mu Tuhan. Haleluya. Tak terukur betapa limpahnya segala berkat kebaikan-Mu. Kami memuji-Mu bersama para malaikat. Amin. Bersama para malaikat kami memuji-Mu. Di hadapan-Mu Bapa kami datang menyembah. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, selamanya Kau ditinggikan bersama para malaikat. Ya Bapa, kami menyembah-Mu, kami memuji-Mu di tempat ini. Dengan tulus kami sampaikan pujian kami, sembah kami di hadapan-Mu ya Elohim Yahweh. Selamanya Kau ditinggi. Mari Bapak Ibu siap untuk bangkit berdiri. Bersama para malaikat kami memuji-Mu di hadapan-Mu ya Bapa. Ini kami datang Tuhan, selidiki hati kami. Apakah kami tulus Tuhan menyembah-Mu, mengasihi-Mu? Selamanya Kau ditinggi. Jemaat saja sampaikan bersama para malaikat. Amin. Di hadapan-Mu Bapa, ini kami datang Tuhan. Haleluya. Bersama para malaikat kami memuji-Mu di hadapan-Mu ya Bapa. Kami datang menyembah. Kudus, kudus, kudus Tuhan, selamanya Kau ditinggi. Sekali lagi dengan lembut katakan, ya Bapa. Bersama para malaikat-Mu pagi hari ini kami menyembah, menyenangkan-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Bersama para malaikat, sungguh indah Tuhan.
hadapan-Mu Bapa, kami datang menyembah kudus. Amin. Amin ya Elohim ya Kudus. Selamanya Kau di tinggi bersama para malaikat. Di hadapan-Mu Bapa, kami datang menyembah. Kudus, kuduslah Engkau ya Allah. Selamanya Kau ditinggikan. Selamanya Kau ditinggikan. Selamanya Kau ditinggikan. Beri kemuliaan bagi Allah kita yang hidup. Haleluya, haleluya. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Kami bersuka di hadapan-Mu pagi hari ini. Kami menikmati hadir-Mu, hadirat-Mu Tuhan. Mari lebih lagi kita sampaikan pujian kita di hadapan Tuhan. Mari kita bersuka, kita bertepuk tangan di hadapan Tuhan. Kala langit hidup menjadi gulita, tiada berkas mentari. Namun harapan kita hanya ada di dalam Tuhan. Amin. Kala langit hidup menjadi gulita, tiada berkas mentari. Duniaku semakin gelap, tiada harapan. Dari mana datang pertolongan teguh, resah jiwa berseru. Hanyalah gunung Sion, harapanku. Kala langit hidup menjadi gulita, tiada berkas mentari. Duniaku semakin gelap, tiada harapan. Dari mana datang pertolongan teguh, resah jiwa berseru. Hanyalah gunung Sion, harapanku. Bukan tetap percaya, kasih setiamu takkan berhenti. Bagaikan tetesan embun di pagi hari. Engkau kawal langkahku, lewati jurang tebing jalan ini. Kau genggam tanganku erat, di dalam hatimu ku lekat sampai rumahmu. Iman percaya kami lebih teguh di hadapan Engkau Tuhan. Apapun yang terjadi kami mau sama-sama berjuang. Mari Bapak Ibu lebih lagi sampaikan pujian ini. Amin. Duniaku semakin gelap, tiada harapan. Dari mana datang pertolongan teguh, resah jiwa berseru. Hanyalah gunung Sion,
Bapak Saudara, mari kita mempersiapkan hati kita. Haleluya. Aku menyadari Bapa, keberadaanku saat ini semua karena anugerah-Mu Tuhan. Semua karena kasih-Mu ya Bapa. Aku boleh ada. Haleluya. Aku ada ini karena anugerah Tuhan. Kasih setiamu yang tiada berkesudahan. Tetes air mataku, sungguh Kau yang pedulikan. Hanya Kau yang mengerti diriku Tuhan. Anggi setiamu tuntun sepanjang perjalanan, melewati jurang gunung tinggi pencobaan. Dengan nasihat-Mu Engkau ajarku mengerti. Semua ini bawaku ke rumah abadi. Aku ada ini karena anugerah Tuhan. Kasih setiamu yang tidak berkesudahan. Tetes air mataku, sungguh Kau yang pedulikan. Hanya Kau yang mengerti diriku Tuhan. Kasih setiamu tuntun sepanjang perjalanan, melewati jurang gunung tinggi pencobaan. Dengan nasihat-Mu Engkau ajarku mengerti. Semua ini bawaku ke rumah abadi. Jiwaku memuji keagungan pribadi-Mu Tuhan. Ku kagum akan hikmat-Mu, sempurna kebijaksanaan-Mu. Selalu ku puji dan ku puja, ku sembah Rajaku. Sangat ku cinta Kau Tuhan, selamanya ku cinta Kau Tuhan. Dengan sungguh kekasih Allah, angkat pujian ini dengan segenap hati. Dengan penuh kesadaran Tuhan, kami mengangkat pujian ini di hadapan-Mu. Sungguh Kau yang pedulikan. Hanya Kau yang mengerti diriku Tuhan. Kasih setiamu Tuhan, sungguh kami alami. Engkau menuntun setiap perjalanan hidupku Tuhan. Dengan nasihat-Mu Engkau ajarku mengerti. Semua ini bawaku. Mari angkat hatimu, katakan. Jiwaku memuji keagungan. Amin Tuhan. Mari
kasih-Mu Tuhan, ku kagum akan hikmat-Mu, sempurna kebijaksanaan-Mu. Oh, selalu ku puji dan ku puja, ku sembah Rajaku. Sangat ku cinta Kau Tuhan, selamanya ku cinta Kau Tuhan, sangat ku cinta Kau Tuhan. Oh, selamanya ku cinta Kau Tuhan, sangat ku cinta Kau Tuhan. Haleluya, selamanya ku cinta Kau Tuhan. Haleluya, mari sembah Dia dengan segenap hati. Oh, sangat ku cinta Kau Tuhan. Kinara lamanya dase. Haleluya, selalu ku puji keagungan-Mu Tuhan. Dengan hati yang tulus mengasihi-Mu, kami menyembah-Mu. Haleluya. Kinara lamaya dasi karya lamaya dasi. Kami yakin dan percaya Engkau hadir di tempat ini saat ini Tuhan, dan menjamah setiap kami dengan urapan yang baru hari ini. Kami buka hidup kami untuk diberkati oleh firman-Mu. Berbicarakanlah kepada kami masing-masing, setiap pribadi yang hadir di tempat ini. Tuhan berbicara kepada kami, karena tuntunan Tuhan itulah yang kami perlukan. Firman-Mu pelita bagi hidup kami, terang bagi jalan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk menerima firman saat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Silakan duduk, puji Tuhan. Shalom. Mantap, sudah sarapan semua kayaknya nih ya. Mari kita buka Alkitab kita di dalam 1 Samuel pasal yang ke-17, mulai dari ayat yang ke-12. 1 Samuel pasal yang ke-17 dalam perjanjian lama, mulai dari ayat yang ke-12. 1 Samuel 17 ayat 12. Kalau yang sudah menemukan bisa baca bersama-sama dengan saya. Ya, ini ya sudah tampil ya. Kita akan baca mulai dari ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Saya akan bacakan untuk kita semua. Daud adalah anak seorang dari Efrata, dari Betlehem Yehuda, yang bernama Isai. Isai mempunyai 8 anak laki-laki. Pada zaman Saul, orang itu telah tua dan lanjut usianya. Ketiga anak Isai yang besar-besar telah pergi berperang mengikuti Saul. Nama ketiga anaknya yang pergi berperang itu ialah Eliab, anak sulung. Anak yang kedua ialah Abinadab, dan anak yang ketiga adalah Syama. Daudlah yang bungsu. Jadi ketiga anak yang besar-besar itu pergi mengikuti Saul. Tetapi Daud selalu pulang daripada Saul untuk menggembalakan domba ayahnya di Betlehem. Kalau saudara percaya sama takdir atau nasib atau destiny, itu memang ada, saudara.
Dan salah satu yang tidak bisa dibantah adalah kita manusia tidak bisa memilih orang tua kita. Amin. Manusia tidak bisa memilih di mana dia dilahirkan, siapa orang tuanya, warga negaranya apa, kondisi keuangannya bagaimana. Ya kan? Dia lahir di Palangka atau di Jakarta atau di Papua atau di Sumatera, apakah kita bisa memilih, Saudara? Tidak bisa memilih. Kita dilahirkan dalam kondisi pasrah. Iya kan? Takdir itu namanya. Nasib. Ya memang betul. Destiny. Dan itu membuat seorang yang tidak betul-betul percaya dan melekat dengan Tuhan akan menjadikan itu sebagai satu alasan. Ya. Dengan kegagalan hidupnya, dengan dia tidak dekat sama Tuhan, dengan dia tidak memiliki hubungan yang baik mungkin dengan orang lain. Yang disalahkan apa? Yang pertama kali secara naluri yang dia salahkan adalah apa? Keadaannya. Mungkin dia akan berkata, kenapa aku dilahirkan menjadi orang ini? Gitu ya kan? Kenapa aku lahirnya di kota ini? Kenapa aku tidak jadi anak presiden misalnya? Kenapa aku tidak jadi anaknya Bill Gates? Ya kan? Anaknya ini dan anaknya itu. Pasti dia beranggapan seperti itu. Hidupku akan lebih baik dari sekarang kalau aku tidak dilahirkan seperti ini. Manusiawi, takdir, ya, nasib, destiny. Dan lebih parahnya lagi, orang seperti itu akan berkata bahwa Tuhan tidak adil. Karena Tuhan, ya kan, sepertinya dalam tanda kutip membagi-bagikan gitu ya kan. Ini kamu lahir di sini, kamu yang enak di sini, kamu lahir di Amerika, katanya orang Amerika enak gitu ya kan, padahal belum tentu Saudara. Kamu jadi anak orang kaya, kamu jadi anak orang miskin. Kamu lahir di keluarga yang punya banyak uang, punya kedudukan, jabatan, kamu lahir misalnya, ini misalnya aja ya, di keluarga pengangguran. Gitu Saudara. Dan kemudian kita berkata Tuhan tidak adil, dan itu menjadikan kita menjalani hidup sesuai dengan keinginan kita sendiri karena sudah nggak ada urusan sama Tuhan. Karena kita merasa Tuhan tidak peduli sama hidup kita sejak lahir. Ada saudara seperti itu di sini atau yang nonton nanti ya? Saya katakan banyak, ya kan? Bukan cuma ada. Saya pun termasuk orang yang mengalami hal itu, saudara. Mengalami suatu keadaan yang saya berkata kalau ya. Waktu saya kecil dulu, di Jakarta saya lahir, di satu gang itu penuh dengan orang Betawi. Semuanya orang Betawi saudara, walaupun saya orang Manado gitu ya. Manado kesasar di situ ya. Dan di salah satu gang itu juga kami berteman, aduh zaman saya kecil itu semua berteman. Ya, mau orang Betawi, orang Manado. Dan ada lagi satu orang Chinese, keluarga Chinese, satu-satunya keluarga Chinese di satu gang itu saudara. Tapi kami berteman. Dalam hati saya yang masih kecil pada saat itu, belum sekolah, tapi saya masih ingat. Saya ngiri saudara dengan teman saya yang Chinese ini. Kenapa? Karena biasanya orang Chinese, memang dia rumahnya besar sendiri saudara dibanding besar daripada yang lain. Dan kalau kami main gambaran namanya, apa tuh namanya? Kayak gambar-gambar yang di kotak digunding tuh nah, ya gambaran main gundu, pasti mereka punya lebih banyak. Ya, saya masih ingat namanya pau-pau, cing-cing, ya, namanya ling-ling, itu namanya saudara. Mereka punyanya lebih banyak dari saya yang hanya orang biasa ini gitu. Orang tua mereka punya toko banyak saudara. Gitu. Dan saya ngiri dan saya yang masih kecil berkata, enaknya ya jadi anaknya itu gitu, manusiawi. Daud pun mengalami hal yang sama saudara. Ya, kita akan belajar hari ini. Mengapa Tuhan izinkan kita lahir dengan orang tua yang berbeda, ya kan? Dengan keadaan yang berbeda, status sosial yang berbeda, keuangan yang berbeda. Karena sesungguhnya kalau saudara mau jujur, itu semua nggak ada artinya di hadapan Tuhan. Tuhan nggak peduli orang tuamu siapa. Tuhan tidak peduli kamu lahir di mana. Oke? Tuhan tidak peduli uangmu ada berapa. Kalau Tuhan peduli, maka Tuhan akan jadikan kita semua anak orang kaya.
Karena Tuhan adalah Tuhan yang baik, Allah yang mengasihi kita dengan real, dengan sungguh-sungguh. Kalau Tuhan merasa, kalau kita lahir di kota besar yang penuh dengan fasilitas yang canggih, itu akan membuat kita sukses, maka kita semua lahirnya di Jakarta, atau di Surabaya, atau di Bandung, atau di Makassar. Sebutnya nama-nama kota yang canggih gitu ya. Tapi kalau Tuhan izinkan saudara lahir di desa, yang di Google Map pun belum ada. Yang kalau mau ke rumah saudara, orang bisa nyasar. Ya kan? Karena nggak ada di peta gitu saudara. Berarti Tuhan tidak terlalu memperdulikan di mana kita lahir. Kalau Tuhan izinkan kita lahir di keluarga yang sederhana, tidak punya banyak uang, karena Tuhan tahu bukan itu inti dari hidup kita mengikut Tuhan. Yang setuju katakan amin. Amin, puji Tuhan. Selesai khotbahnya, yuk pulang kita ya. Oke, Daud pun mengalami hal yang sama, saudara. Masa Pak? Iya. Daud punya bapak namanya Isai, tadi kita baca. Isai memang orang yang cukup berada. Tapi Daud, kalau saudara pernah, ya masih ingat khotbah saya beberapa bulan atau minggu yang lalu. Mengenai manusia batinia. Waktu Tuhan katakan kepada Samuel untuk mengurapi Daud, Tuhan bilang apa sama Samuel? Tuhan tidak melihat yang di depan mata tapi melihat hati. Kenapa? Karena pada waktu itu Samuel ingin mengurapi salah satu anak Isai menjadi raja menggantikan Saul. Yang dipanggil Isai siapa? Tadi 3 nama yang kita baca tadi. Eliab, Abinadab dan Syama. Daud dipanggil enggak saudara? Tidak dipanggil. Daud di mana saudara? Waktu Samuel datang itu Daud sedang menggembalakan kambing. Dan pada saat itu tugas menggembalakan kambing statusnya sama dengan di sini mohon maaf pemulung. Itu status sosialnya. Ya. Jadi sangat rendah. Daud padahal anak kandungnya Isai, tapi Isai ini jujur, ini Alkitab mencatat memperlakukan Daud seperti pemulung, bukan seperti anak kandung. Artinya apa? Ternyata Daud tidak mengalami masa kecil yang indah. Mengerti saudara? Walaupun orang tuanya orang kaya, tapi dia disuruh menggembalakan kambing domba yang notabene saat itu adalah pekerjaan yang sangat-sangat rendah, saudara. Bayangkan ini double porsi penderitaannya, betul nggak? Kalau dia dilahirkan dari anak yang miskin sekalian, nggak apa-apa dong, betul nggak? Ya udahlah menggembalakan domba, karena apa? Karena memang aku anak orang miskin, ya udahlah aku terima pekerjaan ini, betul kan? Masalahnya dia lahir, orang tuanya orang kaya, tapi dia tidak dianggap anak. Bahkan pada waktu Samuel datang, mereka ngadain pesta, betul nggak? Firman Tuhan katakan seperti itu, ngadain pesta, makan enak. Daud disuruh ke padang gurun yang panas dan terik dan banyak binatang buas. Bayangkan saudara. Jadi kalau Daud mau mengeluh seperti tadi yang di awal, ya kan? Kalau dia mau mengeluh Tuhan tidak adil, Daud lah paling pertama maju, gitu kan saudara? Kenapa? Harusnya dia menikmati fasilitas bapaknya, tapi justru dia dibuang. Jadi dia double penderitaannya. Sudah menderita secara jasmani, ya kan, dibuang ke padang gurun. Dia menderita secara psikisnya juga, jiwanya terganggu. Kenapa? Karena dia dibuang oleh orang tuanya yang harusnya menjadi perlindungannya dia. Nah itu makanya. Bagi saudara-saudara yang merasa dibuang oleh orang tua saudara, jangan sedih. Ada temannya, siapa namanya? Daud. Dan jangan jadikan alasan saudara dibuang orang tua, tidak diurus orang tua. Terus kemudian saudara gagal dalam hidup, kemudian saudara menyalahkan orang tua saudara. Kenapa? Karena ternyata Daud bisa sukses walaupun dia dibuang oleh orang tuanya. Ya, dari sini sudah mulai nangkep ya. Kenapa Tuhan izinkan orang tua kita brengsek sekalipun Tuhan izinkan. Kenapa? Karena ternyata tidak ada hubungannya.
kesuksesan kita di dalam Tuhan dengan orang tua kita, jujur saja saudara. Oke, kita lanjut ya kan. Kita baca ayat yang selanjutnya di dalam 1 Samuel pasal yang ke-17 ini saudara. Ayat yang ke-20 perhatikan, 1 Samuel pasal 17 ayat yang ke-20. Lalu Daud bangun pagi-pagi, ditinggalkannya lah kambing dombanya pada seorang penjaga, ya kan? Dia jaga kambing dan domba, saudara. Lalu mengangkat muatan dan pergi seperti yang diperintahkan Isai kepadanya. Sampailah ia ke perkemahan ketika tentara keluar untuk mengatur barisannya dan mengangkat sorak perang. Ayat 21, orang Israel dan orang Filistin itu mengatur barisannya, barisan berhadapan dengan barisan. Lalu Daud menurunkan barang-barangnya dan meninggalkannya di tangan penjaga barang-barang tentara. Berlari-larilah Daud ke tempat barisan. Sesampai di sana bertanyalah ia kepada kakak-kakaknya apakah mereka selamat. Kita akan loncat langsung ke ayatnya yang ke-28. Saudara perhatikan ini ya. Inilah inti dari khotbah pagi ini. Ini intinya nih saudara di ayat yang ke-28. Ketika Eliab kakaknya yang tertua mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, mengapa engkau datang dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor? Berapa saudara? 2-3 ekor. Ini ayat harus tampil di LCD nih ya, karena ini intinya ya. Sekali lagi saya baca, mengapa engkau datang dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran. Jawab Daud saudara di ayat 29 berkata, apa yang telah kuperbuat? Hanya bertanya saja katanya ya. Ya. Jadi kisahnya waktu itu bangsa Israel sedang berperang melawan orang Filistin. Dan di orang Filistin ada yang namanya Goliat. Ya udah pasti tahu kisahnya ya kan. Daud melawan Goliat. Ya ini latar belakangnya. Kenapa Daud bisa masuk ke situ. Daud disuruh oleh ayahnya Isai untuk bawa makanan buat kakak-kakaknya yang 3 tuh yang gagah perkasa itu ya. Daud belum jadi apa-apa. Dia disuruh ngantar makan. Waktu dia disuruh ngantar makan dia pengen lihat perperangan dan dia lihat Goliat waktu itu. Dia lihat Goliat waktu itu. Dan waktu dilihat Goliat ini kisah saya ini aja ya, rangkum aja. Goliat sedang menghina tentara Israel waktu itu dan Daud panas ya. Daud panas dan Daud berkata dalam firman Tuhan, siapa orang yang tidak bersunat ini ya, sampai dia menghina barisan tentara Allah kata Daud. Dan Daud berkata, dia ngomong ke seluruh tentara, biar aku yang lawan. Waduh gitu ya. Daud saudara, belum seorang prajurit ya. Dan tubuh Daud itu kecil, mungkin kayak saya gini. Sedangkan Goliat itu tingginya hampir 3 meter. 3 meter saudara. 3 meter itu ya sepintu tuh mungkin lebih tinggi lagi. 3 meter se-AC itulah ya. Segitu tingginya. Lawan saya yang kecil gini, Daud lawan Goliat. Kemudian kakaknya marah saudara. Waktu kakaknya lihat Daud ngomong seperti itu bahwa dia akan melawan Goliat, kakaknya marah. Dan kakaknya berkata seperti ini, ngapain kamu di sini? Kamu kan ngurus kambing domba, jumlahnya berapa saudara? 2-3 ekor, banyak nggak? Ya enggak lah. Kebetulan saya pernah, kalau dalam bahasa Jawa namanya angon saudara. Ya, ada yang orang Jawa nggak sih? Angon kambing. Angon itu artinya menggembalakan ya. Saya pernah lakukan itu. Ya, karena saking nakalnya saya di Jakarta, saya udah berkali-kali bilang ya, tidak ada satu sekolah pun yang mau menampung saya, akhirnya saya dibuang ke daerah Wuryantoro, Jawa Tengah yang nggak ada di peta, saking terpencilnya, di sana tidak ada apapun, dan saya disuruh menggembalakan kambing, saudara di sana. Jadi saya tahu persis ya bagaimana menggembalakan kambing itu. Dan saya waktu itu nggak sendiri sih, sama beberapa anak yang memang disuruh ya. Kami dikasih upah gitu saudara ya. Kambingnya tuh banyak, susah saudara menggembalakan kambing itu benar. Oh kambingnya lari ke sana, kami juga harus ikut lari gitu ya. Sudah sampai di rumput, mereka makan, kami santai. Nanti jam tertentu harus dibawa pulang lagi.
Dan itu harus setiap hari karena kambing itu makan tiap hari, saudara. Jadi saya relate sama Daud nih, saya tahu persis apa yang dia lakukan, saudara. Tapi yang saya heran adalah yang digembalakan Daud itu cuma 2-3 ekor. Sedikit sekali. Tapi Daud setia, saudara. Menggembalakan kambing domba yang cuma 2-3 ekor. Daud setia walaupun dia itu disingkirkan oleh bapaknya, dia tetap menggembalakan kambing domba punya bapaknya. Kalau orang normal, dia bukan diusir, dia didiskriminasi, betul nggak? Orang normal, seorang anak yang normal menurut anggapan kita dan anggapan dunia, kalau dia dibuang oleh bapaknya, maka wajarlah kalau dia tidak membantu usaha bapaknya, betul nggak saudara? Wah, aku udah dibuang kok, ngapain aku ikut usaha bapakku? Ngapain aku istilahnya membantu dia? Aku udah dibuang, aku pergi aja kemana kayak gitu. Tapi Daud tidak, saudara. Walaupun dia dibuang, saudara. Apakah saudara pikir setelah kejadian Samuel mengurapi Daud, kemudian bapaknya memperlakukan Daud seperti pangeran? Oh no. Ternyata setelah Samuel mengurapi Daud menjadi raja, Daud kembali menggembalakan domba, balik lagi. Bagaimana bapaknya ini ya? Gimana sih bapaknya ini? Tapi Daud tetap setia. Lah kita, saudara, ya kan? Orang tua nggak sayang dikit aja langsung ngambek kabur dari rumah, kan zaman sekarang kayak gitu, saudara, benar nggak? Ya kan? Mana mau tahu urusan orang tua, mana mau bantu, nggak mau. Tapi Daud itu luar biasa, memang. Dan itu juga menjadi pembelajaran bagi kita. Apapun keadaan saudara, dimanapun saudara dilahirkan, fasilitas apapun yang saudara miliki sekarang, seharusnya tidak mempengaruhi kesetiaan kita, ya kan? Harusnya tidak, saudara. Lihat contohnya Daud yang sedang kita belajar ini, luar biasa. Sudah dibuang, diurapi jadi raja loh, tetap dibuang masih sama bapaknya. Tapi dia tetap setia menggembalakan 2-3 ekor dombanya itu. Lah kita, saudara. Saya paling kesal banget kalau lihat orang yang meninggalkan Tuhan gara-gara masalah sepele, saudara. Ya kan? Memang dia kecewa sama Tuhan, saudara. Kecewa, mungkin doanya nggak dijawab, malah ininya beginilah. Mungkin dia lihat begitu, mungkin dia lihat pendetanya beginilah, kemudian kecewa meninggalkan Tuhan. Dia gimana, saudara? Makanya Daud ini luar biasa, kenapa? Harusnya dia meninggalkan bapaknya, tapi dia tetap setia ikut bapaknya. Kadang-kadang ada suatu keadaan, ya kan, di mana saudara punya hak dalam tanda kutip untuk meninggalkan Tuhan. Dan orang lain yang melihat akan berkata seperti ini, wajar aja dia ninggalin Tuhan. Tuhan gak tolong dia. Oke, saudara? Ya kan? Kadang-kadang kita berada dalam satu keadaan di mana dalam tanda kutip kita bisa kurang rajin pelayanan, ya kan saudara? Atau kita tidak ke gereja. Kenapa? Karena ada satu masalah. Oh ya wajar aja. Orang bisa lihat, orang nilai, ya udahlah, oh ya udah nggak apa-apa, biarin aja dia. Oh ya dia lagi kena masalah gitu ya kan? Atau oh dia lagi kecewa sama Tuhan atau. Tapi sebenarnya tidak boleh seperti itu, saudara. Kita harus bertobat kalau masih seperti itu. Amin, saudara ya. Amin, puji Tuhan. Saya lihat dalam hati saudara amin semua, puji Tuhan ya saudara ya. Kalau kita ikut Tuhan hanya mau enaknya, kasihan Tuhan, saudara. Pada waktu kita ngalamin masalah, diuji sedikit, kemudian kita kecewa sama Tuhan, kemudian itu kita jadikan alasan untuk tidak ke gereja, tidak melayani, ya kan, tidak mengasihi Tuhan, itu sangat-sangat disayangkan. Kita mau lihat dari Daud. Ya, saya ngomong ini firman Tuhan pedang bermata dua, saudara. Ini juga untuk ngingetin saya, saudara, ya kan. Jangan pikir saudara aja yang kena gitu. Saya juga kena, saya paling duluan kena gitu, saudara ya. Tapi Tuhan ingatkan ayat-ayat ini, puji Tuhan, saudara. Kita belajar dari Daud ini, saudara, ya kan. Sudah dibuang orang tuanya tapi dia tetap menggembalakan 2-3 ekor kambingnya. Artinya bagi kita adalah apa? Apa yang Tuhan sudah serahkan bagi kita, tanggung jawab kita.
Walaupun apapun yang terjadi, kita harus tetap melakukannya dengan setia. Amin, saudara. 2-3 ekor kambing domba yang dimiliki Daud itu adalah bagi kita seperti keluarga kita. Ya kan? Pekerjaan kita. Oke saudara, anak kita, suami kita, istri kita. Itu adalah 2-3 ekor kambing domba yang Tuhan udah berikan kepada kita untuk kita gembalakan. Setiap hari secara konstan terus menerus. Dan kita harus setia menggembalakannya. Saudara. Ya. 2-3 ekor domba tidak membahas sesuatu yang besar, yang heboh, yang luar biasa, tidak. Tapi 2-3 ekor domba itu berbicara mengenai rutinitas hidup kita sehari-hari. Yang kuliah ya kuliah, yang sekolah ya sekolah, yang kerja ya kerja. Itulah 2-3 ekor domba kita. Ya. Itu apa? Coba ayatnya tuh yang di ayat 28 ya kan yang ditampilkan. Nah, ayat 28 itu highlight kita. Supaya saudara keluar dari tempat ini, yang saya harapkan saudara ingat apa? 2-3 ekor. Ingat itu baik-baik nanti kalau pulang dari sini ya saudara ya. Ya kan? Saya akan bacakan tapi biar aja LCD tetap menayangkan ayat ini ya. Supaya benar-benar masuk gitu ya saudara ya. Kisah selanjutnya seperti ini kejadiannya saudara. Berkatalah Daud kepada Saul, Daud yang bukan prajurit, dia masih orang biasa ini saudara. Dia ngomong sama raja, berani dia. Janganlah seorang menjadi tawar hati karena Goliat katanya. Hambamu ini yang akan pergi melawan Goliat, katanya Daud gitu saudara. Di ayat yang ke-32. Kemudian Saul berkata, tidak mungkin kau dapat menghadapi orang Filistin itu sebab engkau masih muda. Dan si Goliat ini sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Perhatikan apa yang Daud katakan nih balasannya. Hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, padahal dombanya cuma 2-3 ekor ya. Maka aku akan mengejarnya, kata Daud, menghajarnya, melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila beruang itu berdiri menyerang aku, maka aku akan menangkap janggutnya, menghajarnya dan membunuhnya. Nanti saudara baca di rumah ayat 32 dan selanjutnya. Ternyata kambing domba yang 2-3 ekor yang Daud miliki itu, yang dia bertugas untuk menjaganya, itu adalah ajang pelatihannya Tuhan terhadap Daud. Kalau saudara berkata, ujian yang sesungguhnya itu adalah dalam pelayanan gereja, Pak. Salah, saudara. Kalau saudara berkata, ujian kehidupan yang sesungguhnya adalah pada waktu saya diberi tanggung jawab yang besar. Wah, gitu saudara ya. Pada waktu saya mempunyai jabatan yang strategis, disitulah ujian kehidupan yang sesungguhnya. Salah besar, saudara. Tetapi ujian hidup yang sesungguhnya, di mana saudara? Di 2-3 ekor kambing domba. Jadi nanti pulang ingat apa? 2-3 ekor cukup. Daud katakan kepada Saul, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba siapa? Kambing domba ayahnya. Dia masih menghargai ayahnya. Dia tidak bilang, ini kambing domba punya aku. Ngeri Daud nih saudara ya. Betapa dia taatnya, patuhnya sama orang tuanya, walaupun orang tuanya membuang dia saudara. Dan dia berkata, apabila ada beruang, ada singa yang mau memakan, menerkam kambing domba yang dipercayakan kepada Daud itu, maka Daud akan membunuh singa dan beruang itu. Orang bilang bahwa mujizatnya itu Daud lawan Goliat. Saya bilang bukan. Daud lawan Goliat itu bukan mujizat. Mujizatnya itu adalah waktu Daud ngelawan beruang dan singa. Dia lihat Goliat kecil dalam hatinya. Betul. Kenapa? Karena dia sudah biasa lawan beruang. Orang bilang itu mujizat. Daud lawan Goliat luar biasa, yang besar lawan yang kecil menang. Yang kecil udah biasa lawan yang besar. Mujizatnya bukan di situ.
itu, saudara-saudaraku. Mujizatnya pada waktu Daud menggembalakan domba, dia lihat ada beruang. Mungkin beruang itu lebih tinggi dari Goliat. Tapi Daud berkata dalam nama Tuhan. Karena Daud terkenal suka nyanyi, ya kan? Memuji Tuhan. Dikejar, bayangkan. Biasanya beruang kejar manusia, ya kan saudara? Ini beruang dikejar manusia. Dan saya yakin itu tidak terjadi dalam sekejap mata. Mungkin Tuhan kirim dulu yang kecil-kecil, serigala gitu ya kan? Atau hiena. Daud kejar, Daud hajar. Daud luka-luka gak kira-kira saudara? Waktu awal-awal. Pasti luka-luka. Dijamin. Apakah waktu dia membunuh singa dan membunuh beruang untuk mempertahankan 3 ekor kambing domba itu dia mulus-mulus aja? Oh tidak mungkin. Pasti dia ikut luka-luka juga. Waktu dia lihat Goliat, kecil kata Daud. Betul saudara. Jadi orang berharap mujizat besar terjadi suatu saat nanti. Salah. Mujizat itu terjadi pada waktu saudara diberi tanggung jawab 2-3 ekor. Bisa enggak saudara mempertahankannya? Disitulah mujizat yang sesungguhnya terjadi. Pada waktu suamimu kan, berbuat kesalahan. Itulah beruang yang datang untuk menerkam kambing dombamu. Bisakah kamu memaafkannya? Mengampuninya dengan tulus? Kalau tidak, berarti mujizat tidak terjadi, saudara. Di saat orang tuamu yang harusnya menjadi pelindung, tapi justru membuang kamu, apakah kamu masih bisa mengasihi dia seperti Daud yang berkata, kambing dan domba itu masih milik Bapakku, walaupun dia sudah dibuang. Itulah mujizat yang sesungguhnya, saudara. Apakah kamu bisa memaafkan orang tuamu yang telah membuang kamu? Oke saudara, pada waktu kamu ditipu rekan kerjamu, ya kan? Itulah beruang dan singa yang hendak menerkam 2-3 ekor domba yang Tuhan berikan untuk engkau gembalakan. Apakah engkau bisa mengampuni dia? Berkata, hartaku milik Tuhan, kalau mau ditipu ya udah, kalau Tuhan izinkan tipu aja. Berani nggak ngomong kayak gitu? Ya kan istilahnya gitu kan. Jadi 2-3 ekor domba adalah hidup saudara, rutinitas saudara sehari-hari. Di saat engkau sudah mengasihi anak-anakmu sedemikian rupa, tapi tiba-tiba anakmu memberontak terhadap engkau. Ada nggak seperti itu saudara? Ada. Apakah di luar orang Kristen? Di orang Kristen pun ada sebenarnya. Sudah kita, orang tuanya sudah baik-baik, memelihara. Anaknya memberontak, mengkhianati, bahkan melukai secara psikis gitu ya, secara jiwa. Bahkan ada, aduh saudara, kalau kita lihat berita zaman sekarang ini udah kayaknya udah gak masuk akal gitu ya. Ada anak yang melaporkan orang tuanya ke polisi gara-gara mau dapat warisan. Anak satu-satunya saudara. Padahal kalau orang tuanya ya meninggal, itu pasti itu harta kan jadi miliknya karena dia anak satu-satunya. Dia gak sabar saudara. Dia minta warisan sebelum orang tuanya meninggal. Orang tuanya dilaporkan ke polisi sama anaknya. Ya itulah ujian hidup yang sesungguhnya. Orang tua seperti itu menghadapi anak seperti itu, bisa gak dia mengampuni dan tetap menganggapnya sebagai anak. Jadi jangan lihat Daud dan Goliat. Jangan lihat Daud melempar umban ya, batu masuk ke dahinya Goliat mati. Hei, saudara. Itu sudah biasa dilakukan Daud. Santai aja gitu. Jadi kadang kita salah kaprah melihat peristiwa Daud dan Goliat ini. Sehingga kita berharap bahwa suatu saat nanti akan tiba waktunya, gitu ya kan? Akan tiba saatnya. Tuhan angkat aku, mujizat Tuhan terjadi. Sesuatu yang besar terjadi di sini. Sesuatu yang besar terjadi dalam hidupku, dalam keluargaku.
sesuatu yang besar itu terjadi dalam hidup kita sehari-hari. Amin saudara. Bagaimana kita menghandle 2-3 ekor domba yang Tuhan kasih setiap hari. Itulah yang menentukan bagaimana kita melakukan sesuatu yang besar ke depannya. Dan kita akan melihat sesuatu yang besar seperti Daud Goliat. Sesuatu yang besar menurut kita. Menurut Daud itu biasa aja bos. Orang luar yang akan menilai, luar biasa hamba Tuhan ini melakukan sesuatu yang besar. Tapi hamba Tuhan itu kalau dia benar-benar di dalam Tuhan, hamba Tuhan itu akan merasa apa? Biasa aja. Jadi dia nggak sombong, saudara. Kenapa? Karena itu yang dia lakukan sehari-hari. Maka itu saya mengajak kita semua, jangan remehkan rutinitas yang saudara lakukan setiap hari. Jangan remehkan bagaimana saudara memperlakukan anak saudara, memperlakukan pasangan hidup saudara, suami saudara, istri saudara, orang tua saudara, teman kerja saudara, kemudian teman pelayanan saudara, rekan sepelayanan. Jangan sepelekan hal itu. Kalau saudara hanya kelihatan seperti malaikat pada waktu melayani, kemudian lepas dari mimbar, kemudian saudara apa istilahnya ya, nggak jelas gitu, ya kan hidupnya, pertemanannya. Bukan itu yang Tuhan cari, saudara. Yang Tuhan cari sekarang adalah orang-orang yang betul-betul dia menggembalakan 2-3 ekor kambing domba itu. Ya, secara rutin, secara rajin. Ya. Secara apa ya? Terus menerus. Bagi kita, saudara, kadang-kadang sesuatu yang kita lakukan terus-menerus itu kita menganggap itu tidak ada artinya, salah. Justru itulah mujizat terbesar yang bisa kita alami di dalam Tuhan. Kalau saudara melakukan sesuatu di dalam Tuhan dengan rutin, dan saudara terus-menerus melakukannya dengan hati yang mengasihi Tuhan, maka hasilnya pasti ada. Entah kita mengalaminya sekarang, entah kita mengalaminya nanti, entah kita tidak sama sekali mengalaminya, tapi generasi yang selanjutnya yang mengalaminya. Tapi pasti ada, hasilnya pasti ada. Pasti ada hasilnya. Karena hasil tidak pernah mengkhianati usaha. Jadi kalau saudara berpikir seperti ini, ya, menggembalakan kambing domba 2-3 ekor. Kemudian saudara, males gitu ya kan. Apa sih ini gitu, rutinitas saudara. Ya kan, misalnya suami marah, malah saudara tambah marah gitu. Istri marah, malah saudara tinggal gitu saudara ya kan. Padahal itulah yang harusnya digembalakan saudara. Disitulah kita harusnya mencurahkan seluruh konsentrasi, kita mencurahkan energi kita ke 2-3 ekor kambing domba itu. Ya kan, anak kita sedang tertimpa masalah misalnya, mana kita tahu ya kan anak kita sudah mulai beranjak dewasa misalnya. Atau sudah dewasa gitu kan, untuk buaya tambi gitu kan. Kemudian kita berkata, sudah cukup aku ngurus ke dia, gitu ya kan. Dari kecil sampai Bika dia sudah nikah sekarang. Dia sekarang kena masalah, urus masalahmu sendiri gitu ya misalnya ya. Itu salah, salah besar. Saudara. Itulah 2-3 ekor domba. Itu sudah mau dimakan beruang saudara, ya enggak? Itu sudah mau dimakan singa. Kita harus berkata, hei kamu sini lawan aku dulu. Gitu loh saudara. Jadi itu adalah hidup kita sehari-hari. Bukan saudara, tuh saya ditunjuk jadi ini dia. Ya kan, ini saya harus curahkan seluruh kemampuan saya di jabatan saya yang ini. Ini sesuatu yang besar. Ini sesuatu yang besar. Ini yang harus saya. Kemudian ada anak kita yang berkata, "Papa, lihat nilaiku." Kemudian jauh-jauh sana nak. Papa lagi sibuk, kamu tahu nggak papa ini lagi dipercaya sesuatu yang besar. Ya, istri nelfon, Pak kita makan di mana? Nggak ada makan-makan. Itu terjadi nggak saudara?
Ya terjadi. Saya pun pernah mengalaminya, saudara. Sampai saya sadar bahwa itu adalah suatu kesalahan fatal. Ya, saya pun mengalaminya gitu, saudara, ya kan. Nanti saudara, kalau saya di jadwal khotbah lagi, ya, Tuhan ingatkan saya untuk memberi kepada kita semua skala prioritas yang sebenarnya itu seperti apa sih sebenarnya. Karena banyak orang salah besar. Memprioritaskan sesuatu yang seharusnya tidak jadi prioritas. Bahkan di dalam gereja sekalipun. Ya, tapi itu keras banget, saudara, ya. Ini pendahuluannya gitu, saudara, ya kan. Dari hal yang kecil ini dulu, 2-3 ekor kambing domba. Sudah ingat, saudara? Saya tidak akan memperpanjang khotbah, cukup sampai di sini saja. Saya lihat wajah-wajahnya udah ngerti semua gitu ya. Saudara pulang nanti ingat 2-3 ekor domba itu. Gembalakanlah dengan segenap hati. Amin, saudara. Gembalakanlah anakmu, orang tuamu, istri, suami, pekerjaanmu. Itulah kambing domba kita. Pelayanan nomor berapa, Pak? Rahasia. Ya, pelayanan ini juga kambing domba kita, ya kan? Tapi yang terutama adalah yang dekat sama kita, yang hari-hari bangun tidur ketemu sama kita. Itulah kambing domba kita. Seperti yang Daud lakukan. Harus digembalakan. Kenapa? Karena tiap hari, bahkan tiap saat, tiap waktu, singa dan beruang akan selalu mencoba untuk memakan kambing domba kita. Amin, saudara. Akan terus ada beruang dan singa yang mencoba untuk mengganggu 2-3 ekor kambing domba yang Tuhan percayakan kepada kita. Dan kita harus bersikap pemberani seperti Daud. Bukan jadi orang pengecut yang justru meninggalkan dombanya, ya kan? Pada waktu mau diserang kambing, mau diserang beruang dan mau diserang singa, malah ditinggal. Ada nggak gembala yang seperti itu, saudara? Ada. Saya termasuk salah satu orangnya. Kalau saudara mau tahu, sayalah orang yang dulu pengecut pada waktu kambing domba yang diserahkan Tuhan kepada saya. Pada waktu mau diserang, malah saya tinggal dengan alasan pelayanan. Dulu saya seperti itu, saudara. Alasan pelayanan. Ya kan? Kambing dombanya hancur diserang beruang dan singa. Alasannya rohani, saudara. Jadi bagi saudara-saudara yang merasa, oh iya, kambing dombaku sekarang dalam keadaan kocar-kacir. Belum terlambat waktunya sekarang untuk kembali menggembalakannya. Amin, saudara. Amin buat firman Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian yang tadi sebelum firman Tuhan itu ya. Saya rasakan luar biasa hadirat Tuhan pada waktu kita menyanyikan pujian itu. Dan setelah itu kita akan berdoa syafaat yang dipimpin oleh Ibu Pendeta Natalia. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Biar firman Tuhan ini masuk dalam hati kita. Dibasahi oleh pujian ini. Yang menjadi pupuknya supaya firman Tuhan ini dapat bertumbuh dan berbuah. Untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Mari naikkan pujian ini. Aku ada ini karena anugerah Tuhan, kasih setiamu yang tidak berkesudahan. Tetes air mataku, sungguh Kau yang pedulikan, hanya Kau yang mengerti diriku. Nyanyikan dengan kesungguhan hati tuntun sepanjang perjalanan. Karena saat ini Tuhan hadir di tempat ini. Melewati jurang gunung tinggi pencobaan. Dan Tuhan ingin menolong kita semua. Memulihkan kembali 2-3 ekor domba yang Tuhan percayakan. Tuhan masih percayakan itu kepada kita, saudara.
kebijaksanaan-Mu. Selalu kupuji dan kupuja, ku sembah Raja-Ku. Ku cinta Kau Tuhan, selamanya ku cinta Kau. haleluya. Jiwaku memuji-Mu Tuhan. Sempurna kebijaksanaan. Haleluya. Ku sembah Kau Tuhan, ku cinta Kau Tuhan, ku cinta Kau Tuhan. Jiwaku memuji, jiwaku memuji keagungan sangat ku cinta Kau. Mari sembah Tuhan semua. Utarakan isi hatimu di hadapan Tuhan. Kinalamaya da sikadalamaya. Haleluya. Nikmati air kehidupan dari Tuhan bagi kita yang haus selama ini. Mungkin hidup saudara seperti tanah yang gersang saat ini. Tuhan hadir seperti air yang menyejukkan hidup kita. Haleluya. Sangat ku cinta Kau Tuhan. Kami puji, kami sembah. Haleluya. Kinalamaya dasikaramo naramaya dase. Sikaramaya ralamaya rasul. Haleluya. Kiralamaya rasul. Haleluya. Sambil terus menyembah Tuhan, saya mengundang Ibu Natalia untuk memimpin kita dalam doa syafaat.
tundukkan kepala kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa. Terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini. Kami datang dengan setiap keberadaan hidup kami. Engkau mengenal hati kami Tuhan. Engkau mengetahui apa yang ada di dalam pikiran kami. Biarlah kebenaran yang telah Engkau sampaikan melalui hamba-Mu, Engkau memberikan pengertian melalui kuasa Roh Kudus-Mu, memberikan kami pemahaman tentang kebenaran ini Tuhan. Masing-masing kami sebagai apapun itu tugas kami Bapa. Sehingga benar-benar kehidupan kami berkenan Engkau temui. Seperti Engkau melihat, Engkau menemui kehidupan dari hamba-Mu Daud. Engkau melihat hatinya, kerinduannya Tuhan. Setia dengan perkara kecil, maka Engkau akan memberikan perkara-perkara yang besar yang akan kami tunaikan di dalam kehidupan kami. Yang akan kami pertanggungjawabkan ketika kami pulang. Ketika kami menghadap tahta pengadilan kudus-Mu. Itulah yang terpenting atas kehidupan kami. Itulah tugas yang harus kami tunaikan atas setiap hidup kami Bapa. Berikan kami pemahaman ini dengan benar. Sehingga benar-benar spirit dari seorang Daud boleh terimpartasi kepada kami pada masa dan zaman ini. Khususnya untuk kota Palangkaraya ini Tuhan. Untuk gereja-gereja pada hari ini Bapa, yang benar-benar belum mengerti tugas yang harus mereka tunaikan atas hidup mereka. Bapa, mohon belas kasihan-Mu Bapa untuk ini. Mohon belas kasihan-Mu Bapa, seperti Engkau memberikan belas kasihan-Mu kepada umat-Mu ketika itu. Sampai Engkau memberikan putra tunggal-Mu. Karena begitu besar kasih-Mu akan hidup kami. Sehingga kami mampu tegak berdiri untuk mengalahkan Goliat-Goliat yang berdiri kekar di hadapan kami. Tolong kami Tuhan. Jabarkan pemahaman ini atas kehidupan kami. Pengertian kebenaran ini Bapa. Sehingga benar-benar Tuhan kami berkenan atas kehidupan kami dalam dunia ini. Dan kami mempertanggungjawabkannya di hadapan Engkau. Kami mohon Bapa, berkat-Mu atas hamba-Mu Bapak Pendeta Israel Roland bersama keluarga besar. Kau memberkati Tuhan. Sehingga benar-benar Tuhan, hamba-Mu ini akan menunaikan tanggung jawabnya di hadapan Engkau. Sebagai seorang hamba Allah yang dipersiapkan untuk memenangkan banyak jiwa, khususnya di kota Palangkaraya ini Tuhan. Apa yang harus kami perbuat Bapa? Apa yang harus kami lakukan Tuhan? Kami tidak berdaya, kami tidak memiliki kekuatan apapun seperti Daud. Hanya berserah kepada Engkau Elohim Yahweh. Hanya berserah penuh bahwa Engkau Elohim yang berkuasa atas alam raya ini. Kami mau mempercayai Engkau. Kami berjuang hari-hari ini. Kami meneguhkan percaya kami bahwa Engkau ada pada masa ini. Tolong kami Tuhan. Tolong kami Bapa. Kami naikkan doa kami untuk para pemimpin kami Tuhan. Penyertaan, perlindungan, berkat, hikmat, marifat tercurah atas pemimpin kami. Ibu Gembala kami Tuhan. Yang saat ini berjuang untuk menunaikan tugas beliau. Menyertai beliau saat ini yang sedang bertugas. Menunaikan tugas yang daripada Engkau. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati. Perlindungan, penyertaan, hikmat, marifat Engkau berikan kepada Ketua Sinode kami, Bapak Erastus Sabdono.
Biarlah hikmat-Mu Tuhan, hikmat-Mu atas beliau, sehingga benar-benar Tuhan Engkau melihat masih ada iman di dalam dunia ini, khususnya di Indonesia ini Tuhan. Engkau melihat ada orang-orang besar-Mu di Indonesia ini Tuhan, yang benar-benar berkenan di hadapan-Mu Bapa. Engkau masih melihat Tuhan, sehingga Kau meluputkan malapetaka yang akan menghancurkan, yang akan meluluh lantahkan pemerintahan itu sendiri. Kami mohon Tuhan, kiranya Engkau memberikan hikmat-Mu Tuhan, dan Engkau terus berbicara melalui hamba-hamba-Mu ini Tuhan, sehingga benar-benar visi misi yang daripada Tuhan tunai, dan beliau-beliau ini akan memberikan, mempersiapkan generasi-generasi yang benar-benar bisa memimpin setiap generasi dari umat manusia ini. Kami mohon Tuhan, berkat-Mu kiranya tercurah atas kami. GSKI Bukit Raya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Ini milik-Mu Tuhan, ini milik-Mu Bapa. Jemaat-Mu di tempat ini milik-Mu Tuhan. Engkau yang akan menuntun mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Kami hanya alat, kami hanya menunaikan tugas kami yang sementara ini dalam dunia ini Tuhan. Baik dalam kehidupan keluarga kami, dalam pelayanan kami sebagai seorang hamba dan pelayan di hadapan-Mu. Kami mohon Bapa, kiranya Engkau berkenan Tuhan. Belas kasihan-Mu Bapa atas kami. Bersama kami naikkan doa syafaat kami untuk kota Palangkaraya ini Tuhan. Kiranya belas kasihan-Mu Bapa, anugerah-Mu Tuhan atas kota ini. Anugerah keselamatan, keselamatan yang benar-benar mengenal kebenaran, kebenaran yang benar-benar membukakan pemahaman paradigma, khususnya orang-orang Kristen yang ada di kota Palangkaraya ini Tuhan. Belas kasihan-Mu Tuhan, belas kasihan-Mu Bapa. Kami kawanan kecil, hanya 2-3 orang. Kami mau Tuhan melakukannya. Kami mau Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa Indonesia. Berkat-Mu tercurah atas bangsa ini. Perlindungan, penyertaan-Mu atas para pemimpin kami. Berkat keselamatan tercurah atas bangsa ini. Sehingga benar-benar bangsa ini berkenan di hadapan-Mu Bapa. Bangsa ini boleh menyuarakan kebenaran sampai ke ujung bumi, sampai ke seluruh negeri, bahwa Engkau Elohim Yahweh tidak pernah berubah. Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Engkau Bapa. Ini doa kami.